Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara firman Tuhan malam hari ini tentang manusia dan Taman Eden. Ya. Kita baca dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menempatkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah enggak kita merasa bahwa rumah kita itu seperti Taman Eden versi limited edition? Ya, maksudnya yang bagus lah tuh, yang indah, limited edition. Dimana rumah itu misalnya ada tamannya, ada pohon hiasnya, ada kolam renangnya. Di rumah ada kulkas yang bagus, ya, interior rumahnya bagus, indah lah. Dan punya pernak-pernik yang memang itu surga kita, rumah itu. Pernah enggak kita merasa, dan pernah kita nggak punya cita-cita seperti itu? Saya rasa semua punya cita-cita. Semua manusia normal punya cita-cita punya rumah bagus, punya rumah yang indah. Bila perlu ada kolam renangnya, ada hiasan-hiasannya, ada tamannya, sehingga pulang ke rumah itu rasanya nyaman, sejuk, dan bangga gitu ya. Tapi ini serius ini. Di Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9 ini, 8 sampai 9 ini bukan cuma cerita taman yang indah, bukan cuma cerita taman yang limited edition tadi yang saya bilang, bukan. Tapi ini cerita tentang manusia pertama, tempat pertama, dan rencana pertama Tuhan buat kita. Ya, perhatikan ya. Saya rasa ini sangat perlu saya sampaikan kepada kita saudara sekalian, supaya kita sadar dan mengerti, supaya jangan lupa. Kita tahu memang, tapi terkadang kita itu lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik bagi kita tanpa kita minta, tanpa kita ngomong, tanpa kita utarakan. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan sebelumnya. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tuhan itu tahu keinginan kita, tahu apa yang kita mau. Ya. Nah, malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya perlu menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian melalui nats ini bahwa ada hal yang perlu kita pahami dalam pembacaan nats ini. Apa hal yang perlu kita pahami? Bahwa Tuhan itu menyediakan tempat terbaik bagi kita. Ayat 8 tadi bilang begini, ya. Tuhan Allah yang membuat taman. Tuhan Allah membuat taman. Jadi perhatikan, yang membuat taman itu adalah Tuhan Allah, bukan Adam yang beli kafling, atau Hawa yang mulai nyicil KPR seperti sekarang orang-orang beli rumah nyicil KPR, rumah BTN lah, atau rumah-rumah yang terjangkau, ataupun orang sekarang beli rumah yang bagus mau nggak mau karena tidak mampu nyicil. Tapi saudaraku sekalian, perhatikan ini, Tuhan sendiri yang desain taman itu khusus buat manusia. Taman yang dimaksud adalah Taman Eden tadi. Tuhan yang mendesain taman itu. Buat siapa? Bukan buat Tuhan.
Tapi Tuhan mendesain taman itu buat manusia, buat Adam. Tentu Adam itu siapa? Nenek moyang kita, leluhur kita. Segitu perhatiannya Tuhan itu kepada manusia. Tanpa manusia minta, dia sudah desain terlebih dahulu. Itulah kasih sayang Tuhan itu bagi manusia. Dia udah memikirkan terlebih dahulu, ini anakku ini, saya akan menyediakan bagi dia seperti ini, saya pengen dia seperti ini, saya tidak mau dia susah, saya tidak mau dia kesulitan. Tuhan pikirkan semuanya. Artinya, saudaraku, sebelum kita minta, Tuhan sudah siapkan. Haleluya. Sebelum engkau minta, sebelum engkau merengek-rengek, Tuhan sudah sediakan. Sebelum kita kerja, Tuhan sudah atur. Saya berapa kali menyaksikan di depan ini, saya pun kerja di Jakarta ini nggak pernah terpikirkan bagi saya. Saya seorang orang kampung yang jauh di luar sana, mana pernah saya terpikirkan untuk bisa kerja di kota besar seperti ini. Enggak. Tapi sekarang saya baru sadar, ternyata Tuhan sudah mendesain itu. Tuhan sudah desain kehidupan saya seperti itu. Nanti anak ini akan saya tugaskan di Jakarta. Sebelum kita kerja, Tuhan sudah atur. Nanti dia kerja di sini. Nanti saya buat dia seperti ini. Dan saya pun tidak tahu hidup saya ini ke depan seperti apa. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Kenapa? Tuhan sudah mendesain. Dia sudah atur sebelumnya. Bahwa saya ini nanti ke depan seperti ini. Dia udah tahu. Tapi saya nggak tahu. Makanya kita sering mengatakan bahwa kehidupan itu adalah misteri. Satupun manusia tidak ada yang tahu. Saya nggak tahu kalau saya ini hidup 100 tahun lagi. Tapi saya juga nggak tahu kalau hidup saya sampai besok. Makanya manusia itu tidak perlu menyombongkan diri. Kenapa? Kehidupan kita ini aja kita nggak tahu seperti apa. Boleh saja engkau jungkir balik kerja, berusaha, apapun. Boleh, silakan. Tapi apakah engkau tahu akhir daripada hidupmu? Nggak ada yang tahu, saudaraku sekalian. Hidup itu adalah misteri. Yang tahu hidup kita adalah hanya Tuhan. Jadi sebelum kita kerja, Tuhan sudah atur. Sebelum kita minta, Tuhan sudah mendesain apa kebutuhan kita. Saudara tahu Eden itu artinya apa? Eden itu adalah artinya kenikmatan. Artinya Tuhan sudah menyediakan jauh sebelum manusia itu minta kenikmatan bagi manusia. Jadi kalau kita lihat di sini, dengan Tuhan menyediakan bagi manusia, yaitu Adam, taman yang indah, taman Eden. Maka sebenarnya manusia itu bukan tinggal, manusia pertama itu bukan tinggal di kos-kosan sempit, bukan tinggal di rumah kontrakan, bukan tinggal di apartemen yang hanya 3x2 atau 3x4, bukan. Manusia pertama itu justru sudah Tuhan sediakan tempat yang begitu nikmat, yang begitu indah, yaitu Taman Eden. Ya, Eden aja artinya kenikmatan. Tuhan sudah menyediakan, saudaraku sekalian. Coba ya, kita sebagai anak, kalau misalnya orang tua kita sebelum kita minta, orang tua kita sudah menyediakan bagi kita rumah yang indah, pekerjaan yang enak, uang yang banyak, kita bilang apa? Waduh, terima kasih orang tuaku yang begitu perhatian. Sebelum kita minta, belum terpikirkan bagi kita, orang itu sudah memikirkan, nanti anak ini pasti seperti ini, tapi saya ingin menyediakan bagi dia ini. Karakter anak saya seperti ini, saya mau dia seperti ini.
Itulah orang tua. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Adam. Mungkin Adam belum terpikirkan dia tinggal di mana di dunia ini, tapi Tuhan sudah pikirkan, didesain terlebih dahulu, diatur terlebih dahulu, sehingga ketika Adam itu sampai Tuhan itu kan bekerja dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari ketujuh dia istirahat. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dia bekerja. Hari keenam dia menciptakan manusia. Artinya udah disediakan terlebih dahulu. Disediakan hari pertama, hari kedua, terang, cakrawala, burung-burung di udara, ikan di laut, semua disediakan. Baru dia menciptakan manusia. Kenapa dia tidak menciptakan manusia hari pertama? Nah, dia mau makan apa? Belum diciptakan tumbuh-tumbuhan, belum diciptakan ikan di laut, burung di udara. Dia mau makan apa? Tuhan sudah pikirkan itu, jangan. Setelah nanti semua sudah lengkap, sudah sempurna, barulah saya ciptakan manusia. Sehingga manusia itu tinggal menikmati. Tuhan kita luar biasa, saudara sekalian. Dia pikirkan semuanya. Jadi bayangkan ya, bayangkan kalau misalnya Tuhan itu jadi developer perumahan atau developer perumahan Grand Wisata ini lah. Dia pasti bikin brosur. Pasti ditulis di brosurnya itu free pohon kehidupan. Wah. Beli rumah tipe 50, free pohon kehidupan. Free kolam renang. Free taman. Siapa yang nggak mau? Ada nggak perumahan-perumahan menawarkan seperti itu? Sorry, perumahan sekarang dia tambah sedikit aja keindahan, ada taman di depan udah dihitung sama dia. Nggak ada free flow, nggak ada. Hitung. Ada satu pohon aja berdiri di depan, dihitung sama dia. Ada tanah nambah sedikit aja. Ya, berapa? Ya setengah meter, dihitung sama dia, nggak ada free. Tapi saya yakin kalau misalnya Tuhan developernya, dia akan bikin free taman, free kolam renang, free pohon kehidupan, dan SHM-nya, sertifikat hak miliknya atas nama siapa? Atas nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara sekalian. Jadi kita bisa mengambil makna daripada ayat ini bahwa Tuhan itu menyediakan yang terbaik. Tuhan itu menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Dan apalagi makna daripada ayat ini? Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Setelah Tuhan menyediakan tempat yang terbaik, Tuhan sekarang tahu kebutuhan kita. Ayat 9 tadi dibilang menumbuhkan berbagai-bagai pohon. Menumbuhkan berbagai-bagai pohon. Ini menarik, saudara-saudara. Ya. Ini menarik dan baik untuk dimakan. Menumbuhkan berbagai-bagai pohon. Tuhan itu tidak cuma kasih yang cukup, tapi dia kasih yang menarik juga. Dia tidak hanya memberikan makanan buat manusia supaya kenyang, ya, tapi dia juga memperhatikan estetika dan rasa. Jadi luar biasa loh Tuhan kita ini. Selain dia memperhatikan kebutuhan jasmani kita, istilahnya kebutuhan perut kita, kebutuhan jasmani kita inilah dia perhatikan. Selain itu, Tuhan juga memperhatikan estetika. Dia memperhatikan rasa. Makanya kata menumbuhkan berbagai-bagai pohon. Untuk apa Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon? Itu kan pohon itu kan pasti bermacam-macam. Ya. Ketika dia berbunga kan indah. Ketika pohon itu tumbuh rindang kan indah sekali rasanya. Itu kan menuju kepada estetika. Jadi Tuhan itu juga memperhatikan estetika, saudara sekalian. Dia tahu manusia itu bukan hanya butuh kenyang, tapi manusia itu juga senang melihat ciptaannya.
Coba kita ke gunung sana. Coba kita ke gunung yang paling tinggi. Lalu kita melihat ke bawah. Indah kan? Pasti kita mengatakan, luar biasa ciptaan Tuhan. Lalu ketika kita melihat pemandangan, kita melihat pelangi, kita mengatakan apa? Luar biasa ciptaan Tuhan. Itu estetika. Yang menciptakan itu siapa? Tuhan. Untuk apa? Supaya manusia itu menikmati ciptaannya. Bukan hanya sekedar untuk kebutuhan fisik, tapi estetikanya juga. Ya. Jadi saudaraku, terkadang kita merasa tugas kita cuma bikin semua beres. Ketika kita di rumah misalnya, yang penting kerjaan saya menyapu, udah sapu selesai. Terserah sapu mau taruh di mana, ya. Batang pel taruh di mana, lap-lap taruh di mana, yang penting udah nyapu. Tadinya keset udah digantung di pagar, yang penting udah selesai nyapu, udah cuek, udah nggak peduli lagi, taruh aja di situ. Seharusnya kan memperhatikan tuh keindahan. Nanti kalau ada orang bagaimana? Balikinlah, yang rapi lah, dipel, semua kembalikan. Sapu kembalikan ke tempatnya, kain pel kembalikan ke tempatnya, pewangi lantai kembalikan ke tempatnya, keset kembalikan ke tempatnya. Jadi terkadang manusia itu merasa tugas kita cuma bikin semua beres. Yang penting saya udah nyapu atau saya udah ngepel. Tapi lihat Tuhan kita. Lihat Tuhan kita. Dia bikin Eden itu indah dulu. Dia desain dulu Eden itu indah. Baru fungsinya. Ya. Dia buat dulu Eden itu indah. Sehingga ketika Adam datang, dia tinggal menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Luar biasa ciptaan Tuhan. Adam tinggal menikmati. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat indah terlebih dahulu. Ya makanya jujur aja, saya juga orang yang suka melihat yang indah-indah. Makanya kalau kadang-kadang di rumah itu berantakan, saya suka ngamuk. Saya suka marah. Ini kenapa berantakan? Ini kenapa nggak dibersihkan? Ini kenapa nggak dirapiin? Dan itu nggak terbawa. Itu dari dulu kata mama saya. Itu dari dulu semenjak saya masih anak muda, udah begitu. Kalau mama cerita itu saya kadang ketawa. Dulu waktu di Gunung Sitoli, saya punya kamar di depan. Pas saya ada di rumah, saya rapiin lah itu kamar, saya rapiin spraynya, kemudian saya tutup pintunya. Saya tulis di pintu, tidak boleh bawa sendal ke dalam kamar. Nah, kalau di kampung kan mana ngerti kayak gitu-gitu. Nanti masuk kamar bawa sendal aja seenaknya. Tiba-tiba mama itu datang, saya ada di situ. Mama nggak baca, dan udah biasa masuk kamar pakai sendal kan. Mama buka pintu langsung masuk. Saya langsung tanya, mama, jangan. Mama itu langsung loncat, apa? Dikira ada ular atau ada kadal. Mama, jangan masuk. Ya kenapa? Jangan. Itu Pak, mama baca dong. Apa? Nggak boleh masuk pakai sendal. Kamu ini belagu banget. Ini rumah siapa? Ini kan rumah mama katanya. Iya, tapi kan ini kamarku, Ma. Nggak usah gitu-gitu amat lah. Mama itu cerita itu kan sampai sekarang mama itu ngomong, kamu itu dulu di kampung, kamarmu orang nggak boleh masuk, nggak boleh pakai sendal. Mending rumahnya bagus katanya. Saya bilang bukan soal rumah bagus, tapi rumah itu yang penting bersih, rapi. Ya saudara-saudara, saya senang baca ayat ini. Kenapa? Ternyata juga apa yang saya lakukan ini tidak bertentangan dengan maunya Tuhan. Ternyata juga Tuhan suka yang indah. Haleluya. Tuhan suka yang indah. Tuhan suka yang rapi. Tuhan suka yang tertata. Tuhan suka estetika. Ya. Jadi ada seorang psikolog bilang begini, ya, dia mengatakan begini,
Kalau melihat orang itu, kalau melihat seseorang, jangan lihat dia di luar. Kalau melihat orang itu hidupnya bagus, ke rumahnya. Bila perlu ke kamarnya, lihat kamarnya, rapi apa enggak. Oh, iya juga ya. Kalau kamar orang itu rapi, orang itu pasti orang yang disiplin. Tapi kalau kamarnya berantakan, aduh. Saya lupa nge-share videonya. Videonya. Iya ya. Jadi saudara sekalian, itu tidak salah. Ternyata Tuhan itu suka estetika. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa bersalah kalau misalnya beli taplak meja baru, ngecat rumah, ngerapiin rumah, nata rumah, uang keluar hanya untuk nata rumah. Jangan bilang, ini ngabisin uang aja, mending buat beli beras. Buat apa sih beli taplak meja bagus? Tidak, saudaraku sekalian, itu perlu estetika. Jadi Tuhan tahu, Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Ya. Lalu seterusnya, esensi daripada ayat ini apa? Tuhan yang memberi pilihan dan tanggung jawab. Di tengah taman ada dua pohon penting. Apa itu? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada dua ya? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dari awal manusia ditempatkan dalam kelimpahan, tapi juga diberi kebebasan memilih dan tanggung jawab menjaga. Tuhan itu selalu memberikan kebebasan kepada manusia. Tuhan tidak membuat manusia itu seperti patung atau robot yang hanya Tuhan tentukan, kamu tinggal menjalankan. Tuhan enggak. Tuhan selalu memberikan kebebasan. Ada pilihan. Ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu tinggal pilih. Sampai sekarang juga begitu kan? Ada dua pilihan sekarang. Surga atau neraka. Tuhan tidak memaksa. Semua harus masuk surga. Tuhan tidak memaksa. Yang penting Tuhan kasih tahu. Kalau kamu berbuat baik, engkau masuk surga. Engkau berbuat jahat, engkau masuk neraka. Silakan pilih. Selalu Tuhan berikan kebebasan. Jadi saudaraku sekalian, pelajaran yang boleh kita ambil di sini bahwa Eden itu bukan taman bermain tanpa aturan. Semua ada aturannya. Makanya lihat di sini, Tuhan menyediakan di taman itu dua pohon penting, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, jadi Eden itu bukan taman bermain tanpa aturan, semua ada aturannya. Kebebasan sejati selalu ada di dalam batas yang Tuhan buat. Sama seperti kita didik anak-anak kita. Kita mendidik anak-anak kita kasih sayang penuh. Berikan kasih sayang penuh kepada anak-anakmu. Semampumu berikan kepada anak-anakmu. Kita bekerja buat siapa? Buat anak-anak. Anak-anak Tuhan percayakan di tengah rumah tangga kita sebagai tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab penuh kepada anak-anak. Tetapi tetap tegas mengatakan jangan jika anak melakukan kesalahan. Saya ulangi sekali lagi. Kita harus dan wajib memberikan kasih sayang penuh kepada anak-anak kita. Tapi tetap tegas mengatakan jangan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Jangan tolerir. Walaupun engkau begitu mencintai anak-anakmu, menyayangi anak-anakmu, istilahnya mereka itu udah jantung hati kita lah. Tapi ketika mereka berbuat salah, harus tegas katakan jangan, tidak boleh. Bila perlu cambuk dia. Kalau dia tidak mau berubah. Untuk apa? Supaya anak-anak ini menjadi baik. Saudaraku sekalian, kadang-kadang orang tua salah mendidik anak. Saking sayangnya kepada anak, dalam kesalahan pun dibela. Saking sayangnya kepada anak,
Anak dibiarkan berbuat seenaknya. Akhirnya ketika anak itu besar, dia nggak ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika dia sudah besar, dia jadi pembuat masalah di luar sana. Ya, dia jadi jahat di luar sana. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Itu kan tidak baik. Oh, ini tidak baik ya? Saya nggak tahu kalau itu nggak baik. Kamu nggak diajarkan sama orang tuamu, dia bisa mengatakan enggak. Bisa-bisa dia balik, dia bisa-bisa menyalahkan orang tuanya. Dia bisa mengatakan sama orang tuanya, kenapa dulu papa, mama tidak memberitahu saya waktu kecil? Kenapa tidak memberitahu saya kalau mencuri itu salah? Kenapa tidak memberitahu saya kalau mukul orang itu salah? Akhirnya kita disalahkan. Ya, saudara, ingat, boleh engkau menyayangi anakmu sepenuh hatimu. Tapi ingat, tetap tegas mengatakan jangan ketika anak-anak itu berbuat salah. Ya. Dan selanjutnya apa? Kita ditempatkan Tuhan dengan tujuan. Dikatakan tadi, ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi kita tidak kebetulan lahir di keluarga ini, di kota ini, di zaman ini. Semua sudah Tuhan tempatkan dengan tujuan. Sama seperti Adam. Ya, ditempatkan di Eden untuk apa? Untuk mengusahakan, untuk memelihara. Dan kita ditempatkan Tuhan di taman kita masing-masing juga, seperti di rumah kita, di gereja kita, di komunitas kita. Untuk apa? Untuk dijaga dan dikerjakan. Saudaraku, kita tidak kebetulan ditaruh di gereja ini. Tuhan taruh kita di gereja ini untuk apa? Untuk menjaga, untuk mengerjakan, untuk membangun, untuk mengembangkan gereja ini. Tidak kebetulan saudara-saudara punya rumah. Jangan mengatakan, kok rumah saya di sini? Kenapa saya nggak di Sumarekon? Kenapa saya nggak di Pondok Indah? Enggak. Itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan sengaja menempatkan di situ dengan tujuan. Supaya apa? Supaya engkau menjaga rumah itu. Supaya engkau memberkati rumah itu. Supaya engkau memberkati orang-orang melalui rumah itu. Sama seperti Adam. Tuhan tempatkan di Taman Eden untuk apa? Untuk mengelola, untuk mengusahakan, untuk menjaga. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang, taman apa yang Tuhan percayakan sama Bapak Ibu hari ini? Taman apa? Apakah sedang subur atau kering? Apa yang Bapak Ibu bisa tanam supaya lebih hidup? Saya tidak tahu. Tanam apa, taman apa yang dipercayakan sama saudara-saudara sekarang? Apakah taman pelayanan? Taman pelayananmu subur atau kering? Taman pekerjaan subur atau kering? Atau apa yang sekarang Tuhan percayakan kepadamu? Saya nggak tahu, saudara-saudara lah yang tahu. Tapi kalau ada sesuatu yang Tuhan percayakan, usahakanlah itu subur. Itu buktinya kita bekerja, itu buktinya kita mengelola, itu buktinya kita menjaga. Ya, supaya lebih hidup. Jadi sebagai kesimpulan, taman itu mengingatkan kita 3 hal. Taman Eden ini mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu pemberi. Dia sediakan yang terbaik lebih dahulu. Kedua, Tuhan itu perancang. Hidup kita tidak acak, tapi dirancang indah dan berarti. Dan yang terakhir, Tuhan itu percaya. Dia tempatkan kita untuk mengelola, bukan cuma untuk menikmati. Saudaraku, engkau ada di tempat ini bukan hanya untuk menikmati, tapi Tuhan percayakan gereja ini bagi kita untuk kita bisa mengelola. Haleluya. Ingat, jadi kalau kita sekarang ini capek, agak repot untuk mengurusi gereja, memang itu yang tujuan Tuhan menempatkan kita di sini, supaya kita mengelola gereja ini, ya, mengembangkan gereja ini, membangun gereja ini lebih baik. Jadi Adam Tuhan tempatkan di Taman Eden itu untuk apa? Untuk mengelola, bukan hanya untuk menikmati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan cuma pengurus rumah tangga, kita adalah pengelola taman yang Tuhan percayakan, dan itu tugas mulia bagi kita.
Ada penginjil asal Amerika Serikat abad ke-19 namanya D.L. Moody. Dia mengatakan begini, "The best way to show our gratitude to God is to do all that He wants us to do." Cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan adalah melakukan semua yang Dia inginkan kita lakukan. Ya, tentu yang Tuhan inginkan itu apa? Engkau melakukan yang baik. Engkau mengelola harta yang Tuhan percayakan kepadamu. Itu yang Tuhan mau. Melakukan semua yang Dia inginkan kita lakukan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.